Assalamualaikum, kembali lagi sama aku Nazia Hir. Nah, agak santai ya. Aku mau bahas mengenai perselingkuhan dari suami Oki Agustina. Jadi gini ya, untuk semuanya juga sih sebenarnya kalau terjadinya perselingkuhan itu yang pertama kali harus kita cari tahu dulu adalah penyebabnya. Apa karena memang tabiatnya suka selingkuh, nggak cukup dengan satu pasangan, atau memang ada kena guna-guna juga, atau memang lagi tergoda gitu. Nah, kalau lihat dari kasusnya Oki ini, Mbak Oki ini ya, itu sih berawal dari coba-coba ya. Jadi si cowoknya ini lagi turun imannya, terus juga si ceweknya pinter banget masuknya, yang akhirnya terjadilah perselingkuhan itu. Tapi kalau aku lihat sih nggak akan lama ya, karena diawali juga tidak baik. Sebenarnya mau dibilang apa ya, uh, benar-benar niat juga kalau dilihat dari suaminya enggak sebenarnya, cuma memang pengaruh si cewek ini juga besar banget. Jadi uh, ya ada di lingkaran itu, terlebih kan dilihat kan suami ya si ceweknya ini yang diselingkuhin ini katanya kan ini ya istri orang juga gitu loh. Aku rasa sih dengan komen-komen netizen, dengan yang udah ke blow up ini ya sedikit banyak mentalnya juga terganggu sih menurut aku. Tapi kalau aku bilang sebenarnya memang mungkin masa lalu seorang mantan suaminya Mbak Oki itu buaya ya, atau enggak sering gonta-ganti cewek gitu. Cuma setelah pernikahan sebenarnya dia tuh kayak udah yang bener-bener mau insaf, cuma hanya karena ini tuh kayak kecebur gitu loh gitu. Jadi salah satu cara melihat ini tabiatkah atau apakah, coba dilihat misalnya selama pernikahan ini dia ada main cewek enggak. Nah ceweknya ini berganti-ganti atau hanya cewek itu mulu kalaupun selingkuh. Kalau berganti-ganti ya berarti dia ini memang laki-laki buaya. Tapi kalau misalnya bertahun-tahun dia dengan wanita yang sama, nah berarti kan itu udah cinta ya. Jadi buat semuanya jangan terlalu mudah juga terbawa emosi, terpancing emosi. Coba menyelesaikan masalah dengan kepala dingin gitu, jangan juga harus langsung memutuskan ini itu. Coba saling cooling down dulu keduanya. Nah, kembali lagi ke kasusnya Mbak Oki ini, saya lihat memang sebenarnya suaminya ini orang yang nggak mau ribet, yang nggak mau macem-macem gitu. Mungkin dia juga kan dulu udah punya pengalaman banyak ya dengan wanita gitu. Sebenarnya bagus niat hijrahnya, cuma kembali lagi iman seseorang itu kan memang naik turun ya. Jadi lagi kepleset ketemu sama wanita yang benar-benar, kalau aku lihat dari foto si cewek ini ya, ini cewek benar-benar penggoda gitu. Dan sebenarnya ya bukan level ya, istilahnya ya bukan perempuan yang gimana gitu, ya gak level lah sama Mbak Oki ya kalau boleh dibilang. Nah, jadi sebenarnya rumah tangga mereka juga bukan rumah tangga yang berantem, bertengkar terus, emosian, enggak. Dan yang aku lihat Masya Allah ya, Mbak Okinya ini baik banget, dia udah menerima si suaminya itu, yang katanya beredar-beredar di TikTok kan sudah digugat ya, apa sudah ditalak Mbak Okinya. Nah, kalau Mbak Oki sih Masya Allah ya, istri yang sabar, istri yang menerima, pekerja keras, bertanggung jawab. Aduh, perempuan yang kayak gitu tuh udah memberikan segalanya itu ya jangan dizolimin, nanti kena imbasnya sendiri gitu. Nah, itu aja sih yang mau aku bilang untuk permasalahan dari Mbak Oki Agustina ini. Semoga diberikan kekuatan, dan memang kalau jalan terbaiknya adalah bercerai, semoga bercerainya dalam keadaan baik-baik dan semuanya diberikan kemudahan. Tapi mudah-mudahan lagi sih akur-akur aja, karena kalau aku lihat ini bukan tabiat dari suaminya Mbak Oki, karena dia itu penyayang keluarga aslinya, penyayang anak dan penyayang istri. Ini ibarat orang tuh lagi kecemplung
God ya. Kan ujian rumah tangga orang itu berbeda-beda, kita nggak bisa bilang oh dia udah begini, kita nggak bisa bilang juga. Mungkin ini adalah ujian, ada satu apa ya, pesan yang bisa diterima, bisa menjadi hikmah, bisa menjadi penguat lagi dalam rumah tangga, dan juga bisa menjadi apa ya, pesan untuk orang lain, bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menanggapi ketika masalah besar datang, dan lainnya. Kalau menurut aku sih gitu ya, yang aku lihat. Dan hubungannya si Gunawan ini dengan si wanita ini, kalaupun mereka punya hubungan tidak akan lama, karena si wanita ini wataknya keras, kasar, dan dia ini mau sama si Gunawan ini benar-benar ada tujuan tertentu gitu loh. Ya, si Gunawannya awalnya kesemsem ya, cuma jadi kayak gimana ya, kayak diikat juga sama ini cewek gitu. Ya, awalnya hanya pengen main-main aja gitu, akhirnya jadi kecemplung. Nah itu yang aku lihat banget. Nah tapi kalau cewek ini ya niatnya memang udah nggak baik ya. Dan kalau dilihat dari face-nya memang dibilang perempuan penggoda, ya perempuan penggoda, memang dia punya niat untuk menggoda gitu loh. Dan diniatin banget sih sama dia ya kalau aku lihat. Jadi ya gimana ya, keputusan tetap ada di Mbak Oki. Kita cuma bisa mensupport wanita, saling mendoakan gitu. Cuma peringatan untuk semua, kalau kita merasa cantik, kita merasa hebat, dan kita berkualitas, tentunya kita tidak merebut milik orang lain ya. Coba ingat, hukum karma itu berlaku, tebar tua itu ada. Jadi kita juga harus hati-hati dalam bersikap, dalam bertindak, jangan gegabah. Dan untuk para wanita, pesan saya adalah jangan terlalu menggunakan perasaan, karena banyak sekali wanita yang hancur dan menjadi lemah dan terpuruk karena menggunakan perasaannya gitu. Jadi ketika kita jatuh cinta, logika pun kita harus gunakan, dan yang paling penting adalah justru logika kita, pantas nggak dia buat kita. Terus kita cari tahu dulu bagaimana tabiatnya, bagaimana keluarganya, itu penting banget ya. Dalam sebuah hubungan itu bukan cuma sekedar malam minggu jalan-jalan, berduaan, pacaran, bermesraan, bukan itu aja. Tapi alangkah baiknya ketika kita lagi menjalin hubungan dengan seseorang, kita mengenali karakter orang itu. Jadi kita kenal lagi karakter dia, siapa dia gitu. Nah untuk semuanya jangan lupa like, subscribe YouTube channel aku, dan jangan lupa nih ya, komen kira-kira artis siapa lagi atau siapa lagi nih idola kalian yang mau aku bacakan karakternya, suasana hatinya. Nah jangan lupa pokoknya dukung terus selalu YouTube channel aku untuk berkembang. Terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe YouTube channel aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Nazia Hir.